Oke, saya mohon izin kami ya. Iya, materinya ini sudah ada di sini. Oh, saya cari PowerPoint-nya kok eh, belum ketemu, jadi saya pakai PDF yang ada di Sinau aja. Ya, kriptografi kita coba lihat sejarahnya dulu. Jadi kriptografi ini berasal dari bahasa Yunani kriptos yang artinya tersembunyi, gitu ya, kriptos dan logos gitu. Jadi kriptos itu tersembunyi, logos itu tertulis gitu. Jadi tulisan yang tersembunyi. Nah, kriptografi ini adalah ilmu yang mempelajari bagaimana bagaimana menyembunyikan sebuah pesan yang tentu saja tujuannya supaya tidak bisa dibaca oleh orang lain yang tidak berkepentingan gitu ya. Awal mulanya, kriptografi ini digunakan oleh pasukan Sparta untuk keperluan militer. Nah, tentu yang paling klasik adalah bagaimana mereka membuat satu cara supaya pesan yang mereka ingin sampaikan ke tentaranya atau ke temannya itu tidak bisa apa namanya dibaca oleh orang lain. Nah, Sparta ini menggunakan alat yang disebut shuttle ya untuk menyembunyikan pesannya. Jadi satel itu ada dua bagian, yang satu lembar, biasanya dari kulit, kemudian yang satu lagi kayu gitu. Nah, nanti masing-masing tentara itu akan misalnya satu kelompok akan diberi apa namanya? Diberi kayunya ini gitu ya. Kayunya ini ukurannya bisa bisa macam-macam. Bisa misalnya sebesar jari atau dengan diameter yang lain gitu. Jadi diameternya yang mengetahui adalah kelompoknya sendiri gitu ya. Mungkin saja tentara yang lain punya metode yang lain gitu. Jadi berapakah jari-jari dari kayu itu masing-masing kelompok yang tahu. Jadi misalnya nih setiap pasukan akan dibawahi balok ini gitu ya. Nah, nanti raja misalnya membawa pesan untuk disampaikan ke tentara itu adalah berupa pita kayak begini, biasanya dari kulit gitu ya. Kemudian nanti di pita itu diberi tulisan yang kalau dibaca biasa tulisan itu tidak punya makna. Nah, supaya ketahuan isinya seperti apa, maka harus dililitkan di batang kayunya ini. Nah, ini yang disebut dengan saitel. Nah, kita coba lihat ya. Jadi caranya begini nih. Pita yang diterima yang berisi tulisan yang tidak dibaca itu kemudian dililitkan untuk membaca pesannya. Jadi misalnya nih, seorang raja memerintahkan pasukannya untuk membunuh raja lawannya gitu ya. Jadi perintahnya misalnya kill king tomorrow midnight misalnya gitu. Nah, kemudian nah pada saat menulis menulis pesan ini, saitelnya itu dililitkan di kayunya gitu. Nanti pas sudah dililitkan baru tulisi kalimat yang punya arti. Nah, nanti kalau ini dilepas, kan jadinya dia tidak bisa dibacakan. Ini kalau apa namanya, lembar kulitnya itu dilepas nih, maka kalau di jembreng gitu ya, bentuk tulisannya seperti ini. Dan ini akan bisa dibaca kalau eh, dililitkan lagi ke kertas. Tentu bentuknya tidak seperti ini ya, tapi menurun gitu ya, K, T, M gitu, tapi menurun gitu. Karena nanti akan dililitkan sehingga kalau dibaca tuh apa namanya mendatar seperti ini. Tapi kalau dibuka tulisannya tidak seperti ini ya, tapi ke bawah gitu. Nah, ini salah satu apa namanya skema kriptografi yang menggunakan Shaitel. Nah, ini merupakan salah satu seni atau ilmu yang merupakan dasar dari kriptografi modern ini. Jadi kriptografi itu adalah ilmu atau seni untuk menjaga kerahasiaan pesan atau message dengan cara menyamarkannya menjadi bentuk yang tidak bisa dimengerti, gitu ya. Tulisannya ada, tapi orang kalau membaca tuh nggak ada artinya, gitu. Kecuali dia punya kuncinya, gitu ya. Karena kalimat yang asli sudah di encrypt, kemudian untuk mengembalikan ke bentuk asal maka kita harus decrypt, ya. Sekarang ini semua aplikasi hampir semuanya diacak gitu ya, di encrypt tulisannya.
Jadi misalnya email, kalau kalian sudah mempelajari bagaimana mengajak surat, misalnya ada pakai SSH5 gitu ya. Itu beberapa contoh penggunaan enkripsi itu di ATM, kemudian email, chatting gitu ya. Itu kenapa? Sebetulnya kalau waktu kita buka kita harus menuliskan sandi-sandi tertentu misalnya supaya emailnya tuh kembali ke tulisan yang bisa dibaca. Ya, kalau tidak cocok passwordnya misalnya, maka tulisannya akan kembali acak, gitu ya. Nah, ini beberapa contoh penggunaan kriptografi dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira selain ini banyak banget yang lain ya. Misalnya kita punya aplikasi di internet tuh banyak. Misalnya ada seseorang yang menawarkan aplikasi apa namanya aplikasi film deh. Misalnya film gitu. Film kalau di-download downloadnya berhasil, tapi kalau mau membuka tuh dia harus apa namanya memasukkan password dulu misalnya gitu ya, karena filmnya bajakan misalnya kayak gitu. Nah itu salah satu contoh kita perlu password untuk mendekrip apa namanya file atau dokumen yang sudah dienkrip tadi. Nah sebelum komputer ada, kriptografi ini sudah dilakukan, tapi dengan algoritma yang berbasis karakter atau huruf. Jadi biasanya dilakukan pergeseran gitu ya, agar kita bisa mengacak aja gitu. Nah, algoritma yang digunakan itu termasuk dalam sistem kriptografi simetri, dan ini jauh digunakan sebelum sistem kriptografi kunci, eh, nanti ada kunci publik, ada kunci private gitu ya. Itu ditemukan tuh kita sudah ada dulu sistem kriptografi simetris. Nanti kita akan pelajari. Nah, kenapa sih beberapa algoritma yang tercatat dalam sejarah kriptografi itu sekarang walaupun sudah nggak ada gitu ya, tapi kita perlu mempelajarinya gitu. Nah, alasannya yang pertama adalah untuk memberikan pemahaman tentang konsep kriptografi itu sendiri itu seperti apa gitu. Kemudian dan sebetulnya algoritma kriptografi klasik ini adalah dasar dari algoritma kriptografi modern yang sekarang ini banyak dipakai. Kemudian apa namanya? Dengan mengetahui dasar-dasar itu kita bisa memahami potensi-potensi kelemahan di dalam sistem enkripsi atau cipher, gitu ya. Jadi cipher itu algoritma dalam kriptografi. Nah, ketika kita bicara kriptografi, ada beberapa istilah yang kita perlu ketahui, yaitu ada plain text. Plain text itu pesan yang nanti akan disampaikan. Nah, pesan ini nanti akan dirahasiakan gitu ya. Kemudian plain text itu akan menjadi ciphertext. Ciphertext itu pesan yang akan disampaikan tapi sudah dalam bentuk sandi. Ya sudah kalau orang baca itu nggak ada artinya. Nah, dari plain text ke ciphertext itu disebut enkripsi. Jadi enkripsi itu adalah proses penyandian dari plain text ke ciphertext. Sebaliknya nanti penerima di sana itu sudah menerima pesan yang dikirim. Untuk membacanya kan dia harus mengembalikan lagi ciphertext itu ke plain text lagi supaya pesannya bisa dibaca, gitu ya. Nah, proses itu yang disebut dengan proses dekripsi. Jadi ada enkripsi itu mengacak sebuah pesan, kemudian untuk mengembalikannya namanya proses dekripsi, dekrypt gitu ya. Nah, algoritma kriptografi itu sendiri adalah dengan menggunakan fungsi matematika yang digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsinya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ada dua macam algoritma kriptografi klasik. Yang pertama dengan metode substitusi, mengganti per karakter gitu ya, namanya cipher substitusi. Kemudian yang kedua, satu lagi ada cipher transposisi atau menggeser. Ya. Kita pelajari satu-satu. Yang pertama yaitu cipher substitusi. Yang paling terkenal adalah Caesar cipher. Caesar ini nama Kaisar Romawi ya, Julius Caesar. Jadi karena beliau yang menggunakan algoritma ini untuk mengirim pesan kepada para gubernurnya. Jadi dia menyandikan pesan itu
sebelum dikirim ke gubernurnya. Karena siapa tahu nanti pada saat kan pesannya ini kan tidak dibawa lewat kabel gitu ya. Ini kan dibawa oleh biasanya ada satu tentara yang bertugas mengirim pesan gitu. Nah, kemungkinan kan di tengah jalan dia bisa dibegal oleh lawan gitu ya. Makanya pesan itu harus diacak supaya kalau pesan ini jatuh ke musuh itu tetap tidak bisa terpecahkan gitu. Nah, jadi Kaisar Julius Caesar ini menyandikan pesan yang dia kirim kepada para gubernurnya. Caranya bagaimana? Caranya dengan mengganti atau mensubstitusi setiap karakter dengan karakter lain di dalam susunan abjad atau alfabet yang ada. Jadi sebanyak 26 karakter itu dari A sampai Z. Nah, tiap huruf itu akan diubah gitu dengan pola tertentu kuncinya. Waktu itu untuk pertama kalinya si Julius Caesar itu menggeser 3 huruf. Jadi kuncinya yang dipakai dia adalah K3. Artinya huruf yang semula A sampai Z itu digeser 3. Jadi seperti ini. Plain text-nya itu A, B, C, D, E sampai Z. Lalu kuncinya dibuat geser 3. Jadi K sama dengan 3. Sehingga karena bergeser 3, maka huruf pertama itu bukan lagi A tapi D. D, E, F. Nah, A, B, C-nya pindah ke belakang. Sini setelah Z. Jadi D, E, F, G, H, I sampai Z, terus dilanjut A, B, C gitu ya. Nah, bagaimana memakai algoritma ini untuk mengenkrit pesan pesan dari plain text-nya gitu ya. Misalnya nih, kita mau nulis pesan yang disampaikan itu awasi Asterix dan temannya Obelix misalnya gitu ya. Nah, kita sudah membuat 2 baris alfabet, yang satu sudah digeser 3. Jadi kalau awasi A itu nanti akan diubah menjadi D. Ini kayak sandi di dalam pramuka ya. A menjadi D, kemudian W menjadi Z, kemudian S menjadi V, I menjadi I menjadi L. Gitu ya. Jadi ini C, F, D, G, E, H, F, I, G, J agak geser nih ya. H, K, I, L. Gitu. Jadi tulisan awasi Asterix dan temannya Obelix itu kalau di-encrypt dia akan menjadi DZDVL, DVW, HULA dan seterusnya sampai terakhir A. Gitu ya. Jadi tidak semata-mata kalau A diganti D gitu ya, maka nanti D-nya diganti apa namanya? D diganti A gitu enggak gitu ya. Jadi kalau A diganti D, maka D diganti G kan gitu. Jadi nanti gubernurnya kalau mau membaca pesan dari Julius Caesar ini, maka dia harus menggesernya. Jadi kalau tadi kuncinya K, maka ini harus dikembalikan digeser. Gitu ya. Nah, contohnya ini nanti pesan seperti ini akan kembali menjadi pesan yang dimaksud. Tuh, nah, caranya bagaimana? Jadi dengan mengkodekan setiap huruf abjad sebanyak 26 tadi dengan integer kalau A0, B1 berarti Z-nya 25. Artinya kan ini kita memakai penyandian plain text PI menjadi CI itu dengan aturan bahwa ciphertext-nya itu adalah diperoleh hasil enkripsi dari plain text. Enkripsinya bagaimana? Kode plain text, kode PI itu ditambah 3, lalu modulo 26. Karena jumlah karakternya 26 ya. Gitu. Nah, berarti nanti kalau kita mau mendekrip P-nya adalah dekrip dari cipher tadi, C min 3 dikurangi kalau ini ditambah 3 maka ini dikurangi 3. Tetap dalam modulo 26. Lalu dihitung modulo 26. Gitu ya. Misalnya kalau A0 berarti kan diubah menjadi D. Nah, D itu kan 0 tambah 3, D-nya 3. Nah, di sini. 0, 1, 2, 3. Gitu ya. Dan seterusnya. C-nya 2, D3, E4, dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Jadi, karena ada 26 huruf, maka pergeseran huruf yang mungkin dilakukan adalah dari 0 sampai 25. Secara umum, untuk pergeseran huruf sejauh K,
dalam hal ini K-nya itu kunci enkripsi dan dekripsinya, maka fungsi enkripsinya adalah ini ya, bahwa ciphertext nanti itu dari P1, P1 itu adalah indeks dari huruf-huruf semula gitu ya, ditambah K baru modulo 26. Sebaliknya, kalau di decrypt dari indeks enkripsi dikurangi K-nya, kuncinya berapa gitu. Jadi K-nya boleh dipakai, misalnya dia memesan sama utusannya pakai kunci enkripsi K sama dengan 10 misalnya gitu ya. Misalnya itu. Jadi nanti di sana tinggal geser aja. Oke, ya. Ini kita menggunakan rumus kekongruenan modulo. Ya, saya kira nanti kalian bisa mencoba tulis pesan kemudian digeser. Geserannya bebas ya. Nah, kita coba lihat kripta analisis terhadap cipher Caesar tadi. Caesar cipher itu sebetulnya mudah dipecahkan karena kan bisa ditebak ya. Karena hanya 26 huruf, maka kuncinya sebetulnya ini di tengah jalan itu bisa ditebak sih. Kita coba aja Kak untuk setiap K gitu. Nah, proses mencoba setiap kunci yang ada karena hanya 26. 26 itu tidak terlalu banyak apalagi kalau sekarang ya 26 pakai komputer tuh udah cepet banget. Pakai Excel aja deh. Dibuat tabel gitu terus digeser pakai Excel selesai ketemu gitu ya. Jadi ini relatif tidak terlalu banyak waktu untuk mencoba semua kunci. Nah, proses mencoba semua kunci itu disebut exhaustive key search. Exhaustive itu lengkap gitu ya. Jadi artinya semua kunci itu dicoba. Nah, contohnya nih misalnya ya, seorang kriptanalis itu menemukan potongan ciphertext. Jadi hanya sepenggal aja gitu. Nah, sepenggal itu tulisannya XMZVH. Karena dia nemu, kan dia nggak ngerti kuncinya. Ini pakai K berapa ya gitu. Tapi kita bisa lakukan proses exhaustive key search ini atau kalau sekarang tuh disebut brute force gitu ya, mencoba semua gitu. Maka kalau misalnya nih kriptanalis tadi mencoba seluruh kunci untuk memperoleh plain text itu kita akan lakukan ya mulai kunci 25 sampai kunci 1 gitu ya. Jadi kalau misalnya ini salah satu contoh contoh exhaustive key search untuk ciphertext XMZVH. Kalau hanya 0 ini asli. Asli ciphertext yang dia punya. Kalau hanya 25 berarti dia digeser 25. Jadi X-nya ganti Y, N-nya M-nya N, Z-nya A, V-nya W, H, dan seterusnya. Ternyata setelah mencoba semua kunci, ini sampai kunci dari 0 sampai 1 nih. Gitu ya. Lalu berikutnya yang dilakukan adalah ada nggak sih kata-kata yang dia temukan ini yang punya arti gitu. Nah, dari 26 kata yang ketemu, itu ada satu kata yang punya arti, yaitu di sini, di krim. Ketika K-nya 21, ternyata ini sama dengan krim. Kalau yang lain nggak ada. Oh, berarti kan ketebak ya. Dengan K21 tuh eh, ketemu nih, ternyata ini hasil enkripsi dari teks krim yang dienkrip dengan K sama dengan 21. Gitu. Jadi apa namanya, makanya ini nggak dipakai lagi karena mudah ditebak gitu ya. Karena ya relatif tidak terlalu banyak kalau hanya 26. Nah, selain itu ada kalanya ketika kita mencoba seperti ini, kita bisa nemu kata yang ada artinya itu nggak cuma satu, bisa lebih dari satu gitu ya. Jadi contohnya nih, misalnya potongan ciphertextnya itu ada seseorang yang nemu, kita nemu potongan ciphertext itu HSPPW. Lalu dicoba dong dengan semua kunci. Nah, ternyata pada saat K sama dengan 4 itu sama dengan dolls, boneka. Nah, kalau K-nya sama dengan 11 ternyata sama dengan wheel, roda. Nah, tapi ini yang mana nih? Gitu ya. Artinya, nah kalau kita mau eh, memastikan nih, ini pakai kunci K atau 11 nih. Nah, tinggal kita coba
apa namanya, karakter atau pesan lain yang terdapat di dalam kertas yang sama. Kalau ternyata misalnya nih kita coba untuk K sama dengan 4. Teks yang lain itu juga punya arti, berarti K-nya 4. Tapi kalau ternyata teks yang lain nggak ada artinya, oh kuncinya bukan ini hanya kebetulan aja kan gitu ya. Kita coba kalau pakai kunci 11. Teks yang lain punya arti nggak? Gitu. Kalau dia punya arti apa namanya? Kalimat yang terbentuk itu ada artinya, oh berarti kuncinya 11. Gitu ya. Jadi nggak perlu lagi menguji semua ke 26 kunci. Tinggal pakai kunci yang sama, K4 sama dengan K dan K11 untuk menentukan atau mencoba mendekrip karakter yang lain. Gitu. Oke. Nah, itu salah satu contoh algoritma kriptografi klasik ya. Kemudian kalau tadi kita lihat di contoh itu kan ada istilah kriptanalis atau kriptanalis itu adalah kriptanalisis itu proses atau ilmu untuk memecahkan ciphertext menjadi plain text, sedangkan kalau kriptanalis itu orangnya, orang yang menguasai ilmu kriptografi ini. Ya. Nah, brute force itu sama kayak exhaustive research tadi, mencoba semua, gitu ya. Itu hampir sama. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Nah, jadi proses kripta analisis yang bisa mengungkapkan pesan dari pengiring tanpa mengetahui kunci sama sekali, tanpa memerlukan kunci, itu yang disebut dengan brute force tadi ya, yang saya sudah singgung ya. Dan brute force ini sekarang masih dipakai sih beberapa cara. Salah satu cara dari menemukan kunci atau mengungkap enkripsi ya, membuka enkripsi. Oke, nah tapi ada kelemahannya. Kelemahan dari Caesar Cipher ini adalah algoritma ini tuh keamanannya paling rendah, jelas. Karena kita bisa nyoba semua kunci, nanti akhirnya terbuka, gitu ya. Nah, karena kuncinya 26, jadi tidak terlalu perlu effort yang tinggi untuk mencoba semua kunci. Kan kita juga nyobanya nggak semuanya, gitu ya. Dicoba satu, ambil satu kata, misalnya nih kita ketemu satu pesan yang jumlah kata atau jumlah hurufnya itu 500 karakter misalnya. Kan kita tidak perlu mencoba semuanya. Cukup ambil sebagian lalu dicoba untuk setiap K mana yang punya arti. Kayak gitu ya. Baru kalau ini cocok kita terapkan pada semua karakter yang lain. Gitu. Itu Caesar Cipher. Nah, karena ini dianggap tidak terlalu aman, maka kemudian diciptakan metode yang lain, yaitu Vigenère Cipher. Ini dari bahasa Prancis karena yang menemukan orang Prancis, Blaise de Vigenère. Vigenère itu artinya sebetulnya tukang tukang kebun anggur gitu ya. Nah, jadi ini agak beda caranya. Giovan ini menemukan metode ini yang bertujuan sama ya untuk menyembunyikan keterhubungan antara plain text dan ciphertext. Kalau tadi waktu si Julius Caesar kan hubungannya jelas nih, oh yang huruf ini ganti ini gitu. Nah sekarang Visioner ini sedikit memperbaiki supaya nggak terlalu ketahuan gitu ya hubungannya kayak apa gitu. Dia pakai bujur sangkar. Jadi eh, tidak diganti apple to apple langsung, tapi digeser gitu. Jadi Vijayana ini melakukan enkripsi setiap baris di dalam bujur sangkar. Nanti tuh dalam bujur sangkar tuh setiap barisnya berisi abjad 26 abjad lengkap. Tapi nanti baris kedua bergeser satu, baris ketiga bergeser satu lagi, baris empat geser lagi gitu. Seperti ini. Ini kan baris satu A, B, C, D sampai Z. Baris dua geser satu kan, A-nya pindah ke belakang. Baris tiga B, AP yang bisa naik ke 8 dan seterusnya sampai yang baris terakhir itu ya sampai yang terakhir ya itu bisa bergeser. Nah, kemudian kita beri indeks A0 terakhir Z-nya 25. Contohnya ya, kalau kita mau membuat sandi atau enkripsi dari kata atau kalimat rumahku dekat, kemudian diberi kunci home.
Silakan dibuka dengan menggunakan Cipher Visioner gitu ya. Jadi kita tulis begini, plain text-nya atau pesan plain-nya apa? Rumahku dekat, ya. Kuncinya home. Nah, diletakkan di bawah pesan dari setiap karakter di pesan yang plain text tadi, home, home, home gitu. HOME, 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 ya. Nah, lalu setelah kita buat seperti ini, proses berikutnya kita tulis indeksnya. Tadi A0 sampai Z25 gitu ya. Jadi kalau begitu R itu adalah 17. U20, M12, A0, H7 dan seterusnya. Kemudian kuncinya kita tulis home 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 ini. H itu 7, O14, M12, E4. Diulang terus. Nah, nanti enkripsinya dijumlah 17 dengan 7 ini 24. 20 dengan 14 kita tulis dijumlah dulu. Baru nanti dihitung modulnya. Jumlah modulo ya. 17 tambah 7, 24, modulo 26, tetap 24. Kemudian 20 tambah 34, 20 tambah 14, 34, modulo 26 berarti hasilnya 8. 12 tambah 12, 24, modulo 26 tetap 24. Dan seterusnya ya. 20 tambah 12, 32, kalau kita hitung modulo 26 berarti hasilnya 6. Dan seterusnya. Nah, berikutnya kita buat ciphertext-nya. Ciphertext-nya berarti 24 itu huruf keberapa? Kalau Z itu 25 berarti 24 adalah Y. Masuk ke sini Y. 8 itu berarti I gitu ya. 24 Y dan seterusnya. Nah, ini yang dikirim. Jadi file yang teks yang sudah dienkripsi itu hasilnya YIYE OY GHL YMX. Ini yang dikirim. Nah, nanti penerimanya akan mengenkrip dengan kunci yang sama, home. Nah, caranya mengenkrip begini. Kita tulis tuh ciphertext-nya, kemudian kita hitung indeksnya, Y24, 8, dan seterusnya gitu ya. Lalu kuncinya kita tulis juga, indeks dari kuncinya juga kita tulis. Kalau tadi waktu mengenkrip itu di jumlah, nah, kalau pada saat kita decrypt, itu kita kurangi. Jadi 24 dikurangi 7, hasilnya 17. Hitung modulo 26, tetap. 8 kurangi 14, berarti berapa? Min 16. Min 16 itu modulo 26 berarti 20 ya? Berapa sih? 8 kurangi 14 berarti min 6. Enam, Bu. Negatif 6, 20. Negatif 6 betul ya. Negatif 6 kalau dalam modulo 20. 6 berarti 20. Ya, gitu ya. 24 dikurangi 12, 12. Kemudian 4 kurangi 4, 0. Dan seterusnya. 6 kurangi 12 min 6 lagi jadi 20. Ada nggak yang negatif lagi? Nggak ada ya. Nah, kemudian 17 kita kembalikan. 17 itu indeksnya siapa? Indeksnya R. 20 itu U, 12 M, 0 itu A, dan seterusnya. Ya, jadi kalau ini tuh agak sulit ditebak karena kita tidak melakukan substitusi langsung gitu. Jadi hubungannya itu tertutupi dengan kunci home ini. Kuncinya bisa terserah ya, terserah yang membuat enkripsi mau pakai kunci apa. Gitu. Itu untuk Virginia. Baik, sekarang kita coba lihat jenis-jenis cipher substitusi ya. Seperti yang tadi di sisa cipher itu substitusi karena kita ganti per karakter. Huruf ini diganti ini gitu ya. Yang pertama ada cipher abjad tunggal. Ini substitusi sederhana karena satu karakter di plain text-nya itu diganti dengan satu karakter yang sesuai. Tinggal pakai kunci K berapa atau geser berapa gitu ya.
Jadi fungsi cipheringnya adalah fungsi satu-satu. Kalau plain text-nya itu terdiri dari huruf-huruf di dalam abjad sebanyak 26, maka jumlah kemungkinan susunan huruf-huruf ciphertext-nya berapa banyak yang bisa kita buat? Sebanyak ini, 26 faktorial. Jadi banyak banget. Nah, kemudian cipher itu kasus khusus dalam cipher abjad tunggal, di mana susunan hurufnya itu diperoleh dengan menggeser alfabet sejauh 3. Jadi milik dulu awal mulanya ya Julius Caesar itu menggeser dengan 3 karakter. Nah, pada perkembangannya K itu bisa diganti, menggesernya bisa diganti, tidak harus 3 gitu ya. Oke, kemudian ya yang pernah dipakai itu ROT13 itu program enkripsi sederhana yang ada di dalam sistem Unix. Dia menggunakan cipher abjad tunggal juga dengan pergeseran 13. Jadi A diganti N, B diganti O, dan seterusnya. Kemudian cipher yang kedua, cipher substitusi. Belum dijelas dulu, masuk yang mending debunan tuh mama sih nggak lihat. Kalau debunan tuh matanya malah gini-gini terus. Tetapi satu blok gitu. Misalnya nih ya, huruf A itu bisa berkorespondensi dengan 7, 9, atau 16. Jadi apa namanya? Dia di apa namanya ditentukan gitu ya. A boleh sama huruf ini gitu. B boleh dengan 5, 10, atau 23 dan seterusnya. Jadi di apa namanya? Dibuat, ditentukan gitu ya. Nah, kalau ini berarti pemetaannya satu ke banyak, one to many. Kalau yang karakter tunggal tadi kan one to one gitu ya, ini one to many. Juga pernah digunakan. Tentu ini lebih sulit karena kemungkinannya lebih banyak gitu ya. Kemudian ada lagi cipher abjad majemuk. Kalau ini substitusinya ganda, jadi dia melibatkan beberapa kunci yang berbeda. Ya, itu beberapa contoh cipher sederhana. Nah, nanti di kriptografi yang sesungguhnya kalian akan mempelajari apa namanya lebih dalam tentang kriptografi. Biasanya kalau nggak salah dengan Pak Bagus ya, biasanya kalau kriptografi nanti. Oke, ini ada lagi substitusi poligram. Jadi ini per blok karakternya disubstitusi dengan blok ciphertext. Misalnya ya ABA diganti RTQ. Jadi bukan A diganti R. Kok ini enggak R, Bu? Itu jadinya nanti jatuhnya tunggal. A dengan R, berarti A di sini dengan R. Kalau ini mainnya blok. Kalau ada kata ABA, maka digantinya RTQ, misalnya gitu. Ya, dan seterusnya. Ini contoh-contoh kriptografi klasik. Kemudian satu lagi, kalau tadi cipher substitusi, ini berikutnya ada cipher transposisi. Nah, pada metode ini plain text-nya tetap sama, tapi urutannya berubah. Jadi dengan kata lain, algoritma ini melakukan transpose terhadap rangkaian karakter di dalam teks. Nama lainnya adalah permutasi. Kita coba lihat. Jadi modelnya begini. Misalnya ya, kita punya pesan yang isinya Prodi Teknik Informatika Unisula. Lalu kita encrypt, plain text-nya ditulis secara horizontal seperti ini dengan kolom lebar yang tetap, misalnya 66 atau 55, bebas sih terserah. Jadi kalau ini diubah menjadi 66, pemisahnya kan begini, Prodi T, Prodit gitu ya. Lalu 6 lagi, berarti eknik, ekniki, ini kan. Lalu 6 lagi, NFORMA, Informa. Lalu 3UN, TKUN, lalu Isula. Gini. Jadi dipecah 66. Nah, ciphertext-nya yang dikirim ke penerima pesan itu ganti begini. Bukan mendatar lagi, tapi ke bawah. Penti, RKFIS, ONO, KS, terus dirau, kemudian
Ikmul, kemudian Tiana. Kayak gini. Jadi kalimat seperti ini. Nah, nanti pihak lawan itu akan mendekripnya, dia akan membagi panjang ciphernya dengan kunci. Nah, karena ini totalnya 30 dibagi 6 itu dapat 5. Jadi kuncinya nanti dia akan membuat selebar 55. Jadi penti. Hmm. Oke. Nah, jadi yang semula teksnya mendatar, kemudian dipecah 66, kemudian di hasil pecahannya dituliskan di bawahnya, kemudian pesannya kita baca ke atas gitu ya. Nah, nanti sebaliknya pesan ini gantian dibacanya mendatar. RK Fish di bawahnya, kemudian Onox di bawahnya lagi menjadi seperti ini. Nah, untuk membaca apa namanya hasil dekripnya diulang lagi dari sini, dari atas ke bawah. Prodi Teknik Informatika Unisula, gitu ya. Jadi kalau ini kita baca lagi kan PRODIT EKNIKI NFORMA TIKA UNISSULA, itu nanti jadinya kayak begini ya. Tuh. Itu apa namanya, salah satu contoh dengan pergeseran transposisi. Kemudian ada lagi yang dibuat menjadi seperti ini, misalnya ada plain text-nya Fakultas Teknologi Industri, kemudian dibuat blok-blok 8 karakter, eh, FAKULTAS ya, ini 8, ini 5, 6, ini 8-nya sampai G aja, ya misalnya. Nah, terus dibuatnya seperti ini fakultas, caranya karakter terakhir sama pertama ditukar posisinya, kayak gini. Jadi S dengan sini ya dibalik, hanya ujung-ujung aja sama yang tengah. Nih, yang tengah diubah, yang lain tetap. Jadi fakultas nanti akan di-encrypt menjadi saklutaf. Kemudian ini teknologi, jadi O ke sini, ini kosong dengan kosong dan seterusnya. Itu ya, jadi ciphertext-nya tuh nanti modelnya begini. Kemudian kalau di-encrypt ya tinggal dibalik aja karena kita hanya menukar apa namanya posisi belakang dengan depan. Jadi ujung-ujung aja sama tengah yang disilangkan. Ya, jadi kenapa ini ada kosong-kosong? Karena dia ketemu karakter spasi. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Nah, nanti tentu beberapa metode ini ada kelemahan dan kelebihan ya. Kelemahan dari Visioner itu adalah kuncinya diulang terus, jadi lama-lama nanti bisa ketahuan. Kemudian eh, kelebihannya ini tuh sebentar ini potong nggak ya? Saya lupa ini. Oh ya, ini punyanya Visioner ini. Jadi karena eh, dikuranginya keterhubungan antara karakter plain text dan ini kayaknya kepotong, coba di sini nanti tak lihat dulu. Ini kalimatnya kayaknya kurang deh. Ya nanti saya coba carikan dulu ya potongannya ini. Oke, nah ada tugas untuk kalian. Yang pertama, coba kalian buat ini dengan Visioner Cipher, kuncinya diskrit, kemudian yang nomor 2 kuncinya Garuda, sehingga nanti matematika itu mudah menjadi kalimat apa? Aku cinta Indonesia dengan juga dengan kunci Garuda menjadi kalimat apa? Kemudian yang B ada kalimat yang sudah di-encrypt, coba kalian decrypt dengan kunci home. Gitu ya? Itu. Silakan kalau ada yang ditanyakan.
Baik, kalau tidak ada, saya kira hari ini dulu. Hmm, Tinggal sekali lagi ya pertemuan minggu depan untuk materi UTS-nya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baik. Oke, terima kasih. Eh, Pertemuan hari ini saya akhiri dulu. Kita lanjutkan minggu depan, insya Allah. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.